Bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana. Amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhan. Ayat 4, bila waktunya tibalah. Bila waktunya tibalah, pelitaku terang berseri, pintu surga terbukalah, ke dalamnya ku masuki. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan beri diriku, tertolong oleh kurniamu. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, supaya setiap orang hidup layak di hadapan Tuhan. Dan untuk kita dapat hidup layak di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ketika kita mencari kelayakan kita dan melakukan kelayakan kita di hadapan Tuhan, maka tidak ada kapasitas kita yang memampukan kita untuk mengukur diri kita layak di hadapan Tuhan. Hanya firman Tuhan berkata, kita layak di hadapan Tuhan ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan kuatkan engkau, sambil melindungkan engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu di kaki Tuhanmu, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Sampai pula kita bertemu, sayap Tuhan naungkan engkau, rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu
sampai bertemu di kaki Tuhanku, sampai bertemu Tuhan Yesuslah pelindungmu. Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah berkenan memberikan kehidupan kepada Bapak Liao Taifan, sama seperti firman-Nya berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Atas nama Gembala dan Pendeta Gereja Kami Injil Indonesia, dalam anugerah dan kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya memakamkan orang tua kekasih kita, Bapak Liao Taifan, dalam usia 68 tahun di tanah pemakaman ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada pihak gereja, dan tentunya terima kasih kepada pihak yayasan juga yang telah bekerja bersama-sama dalam seluruh acara prosesi pemakaman bersama dengan pihak gereja. Kami sekali lagi memohon maaf jika dalam setiap pelayanan yang kami lakukan begitu banyak kekurangan dan keterbatasan, dan biarlah kiranya keluarga boleh dipuaskan dan boleh memaklumi segenap kekurangan yang ada, karena kita tentu tahu kesempurnaan yang milik Tuhan, keterbatasan ada pada pihak kita sebagai manusia. Terima kasih untuk kesempatan. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, saya memberikan kesempatan kepada pihak keluarga. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin diumumkan bagi kita di tempat ini. Saya berikan kepada pihak keluarga untuk menyampaikannya. Kalau ada, saya persilakan. Ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali untuk para pihak yayasan yang sudah membantu dan siap sedia selalu bersama para umat gereja dan Pak Pendeta dan yang lainnya yang sudah ingin membantu juga dan memberikan penghiburan, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah datang dan untuk keluarga-keluarga yang sudah datang untuk acara pemakaman ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Mari kita mengakhiri seluruh acara kita dengan doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.